Alhamdulillah, alhamdulillahi wasi'al fadli wal ihsan wa mudu'an bil hasanah lizabil iman wal ihsan. Al-ghaniyul ladzi liman tazal sahaibu judi tasyihu khairan kulla waqtin wa awan. عالم الذي لا يخفى عليه خواطر الجنن الحي القيوم الذي لا تقيد نفقته بمر الدهور والأزمن الكريم الذي تعزى بالمزيد لذوي الشكر أحمده حمدا يفوق العمد والحسبان وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان wa mubrizu kulli man siwahu minal adami ilal wijdani alimul zahiri wa man tawa alaihil janan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa hirratuhu min naw'il insan nabiyyun rafa'allah bihil haqq hatta tadawha wastaban sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal ihsan. Amma ba'd, ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati bimtisali awamirihi wajtinabi nawahi. Qala Allah Ta'ala bil kitabil karim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfus was samarati wa basyiris sabirin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah dengan ungkapan alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmunus salihah, atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat kemerdekaan Republik Indonesia dan kemerdekaan jiwa manusia dari semua belenggu kealfaan, sehingga kita semua bisa menunaikan segala tanggung jawab dan kewajiban dengan nyaman, tenang, dan ringan gembira. Semoga ibadah dan kebaikan yang kita lakukan bisa menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai khutbah Jumat ini di atas mimbar yang mulia ini, pada saat siang hari ini kami selaku khatib mengajak kepada diri sendiri, keluarga dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat Jumat pada kesempatan ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan modal iman dan takwa kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan takwa pula, maka kita semua akan tergolong orang-orang yang mulia di sisi Allah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha
teliti. Al-Hujarat 49 ayat 13. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Saat ini kita semua berada pada momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Puncaknya yaitu pada tanggal 17 Agustus 2023, satu hari kemarin. Namun tidak kalah penting dari perayaan itu adalah merenungi kembali perihal kemerdekaan manusia itu sendiri. Betapa banyak pertemuan-pertemuan apapun, dalam bentuk apapun, selalu dikumandangkan merdeka, merdeka, merdeka. Padahal kita sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Berarti ada yang masih belum merdeka. Apanya? Nah, mari kita kaji. Sudahkah kita menjadi manusia merdeka? Atau sebaliknya, kita justru masih ditawan oleh hawa nafsu yang hina. Oleh karena itu masih banyak kita dengar di event-event kegiatan, di kegiatan-kegiatan selalu dikumandangkan kalimat merdeka, merdeka, merdeka. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam salah satu karyanya, dalam kitab Al-Ghararul Bahiyya fi Sahril Bahja Al-Wardiyah, mengutip salah satu syair yang layak untuk kita jadikan renungan bersama perihal kemerdekaan seorang hamba Allah. Menurutnya, barometer seorang hamba bisa dikatakan merdeka jika ia sudah bisa menerima semua yang ada pada diri kita, alias qanaah, dan tidak tamak ataupun rakus pada hal-hal yang tidak ada pada dirinya. Sebagaimana syair itu berbunyi, al-abdu in qani' wal hurru 'abdun in tami'a faqna wa la tatma' wa ma syai'un yashinu siwa qa'ati wastama'. Seorang hamba sahaya layaknya orang merdeka jika ia merasa cukup dengan apa yang ada. Itu yang dikatakan merdeka. Dan orang tidak merdeka layaknya seorang hamba sahaya jika ia rakus ataupun tamak, tidak pernah ada rasa cukup di hatinya. Karena sesungguhnya tidak ada perangai yang lebih jelek selain daripada tamak alias rakus. Intinya, kalau kita hidup ini masih punya jiwa tamak, jiwa kurang terus, bisa dikatakan, bisa dikategorikan kita belum merdeka. Menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan puncak tertinggi dari kemerdekaan setiap orang. Orang-orang yang sudah bisa merasa cukup dengan apa yang dimilikinya tidak lagi dikekang dan dibelenggu oleh keinginan-keinginan nafsunya. Bahkan mereka sendiri yang akan mengontrol nafsu tersebut untuk selalu menerima apa yang telah menjadi ketetapannya. Inilah kemerdekaan sesungguhnya bagi setiap manusia. Begitu juga sebaliknya, rakus dan tamak selalu berharap pada apa yang tidak dimilikinya akan menjadikan manusia sebagai hamba sahaya. Ia tidak lagi bisa mengontrol dirinya, namun dikontrol hawa nafsunya. Perbuatan apapun akan dilakukan demi memuaskan hawa nafsunya. Dan inilah yang disebut sebagai orang yang tidak merdeka. Karena itu mari kita semua berusaha untuk bisa menjadi hamba yang merdeka.
dengan cara menerima semua yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Segala ambisi dan kerakusan atas apa yang belum kita miliki segera kita hilangkan, karena hal itu yang akan menawan diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengibaratkan sifat qanaah, menerima apa adanya, sebagai simpanan yang tidak akan pernah rusak. Dalam salah satu hadisnya disebutkan, al-qanaatu kanzun la yafna. Menerima apa adanya atau qanaah merupakan simpanan yang tidak akan pernah rusak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maksud hadis ini adalah bahwa dengan memiliki sifat qanaah, kita semua akan menutup mata untuk melihat sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Tidak pernah ada rasa cemburu ataupun iri dengan orang lain. Kita akan bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang kita dapatkan, dan akan terus berbaik sangka, husnuzon, bahwa yang kita miliki merupakan nikmat terbaik yang harus kita terima. Manakala kita akan berbuat kebaikan, masih ada yang memprioritaskan saat ini. Maaf, di sekitar kita masih ada yang berpikiran seperti ini. Kadangkala ingin memberikan bantuan, sedekah jariah dan lain sebagainya, masih memandang, oh itu bukan masjid saya, oh itu bukan masjid lingkungan saya, masih pilih-pilih. Nggak boleh saudara. Semua itu rumah Allah, dimanapun rumah Allah itu berada. Siapapun yang datang ke tempat kita, walaupun masjid itu ada di Kalimantan saja, tidak usahlah kita banyak celoteh. Bismillah ya Allah, saya bersedekah jadikan amal jariah. Insya Allah. Nah ini masih di kalangan kita membeda-bedakan, memprioritaskan. Oh ini untuk masjidku. Oh ini bukan rumah ibadahku. Mohon maaf, saya tidak bisa nyumbang. Masya Allah, jangan saudara. Husnuzon saja. Kita berbaik sangka saja. Mudah-mudahan apapun yang kita sumbangkan itu akan menjadi dicatat oleh Allah, akan menjadi amal jariah bagi kita sekalian. Nah oleh karena itu pentingnya sifat qanaah ini juga pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Salim Al-Hambali dalam kitab Ghada'ul Albab Syarh Mazzumatil Adab. Beliau mengutip wasiat sahabat Sa'ad bin Abu Waqqas. Ia berwasiat kepada kita semua untuk selalu berusaha menumbuhkan sifat qanaah dalam diri kita, karena qanaah merupakan kekayaan yang tidak akan pernah habis, yang bunyinya, ya bunayya iza talabatil ghina fadlubuhu bil qanaah fa innaha malun la yanfuzu wa iyyaka wat tama' fa innahu faqrun hadirun wa 'alaika bil iyas mimma fi aidin nas fa innaka la tayasu min syai'in illa aghnaakallahu anhu. Wahai anakku, apabila kamu mencari kekayaan, maka carilah ia dengan qanaah, karena sesungguhnya ia merupakan harta yang tidak akan pernah habis. Janganlah kamu rakus, janganlah kamu rakus, karena sesungguhnya ia adalah kefakiran yang akan selalu datang. Dan hendaklah kamu berputus asa terhadap sesuatu yang ada di tangan manusia, karena tidaklah kamu berputus asa dari sesuatu melainkan Allah.
akan menjadikanmu tidak butuh pada sesuatu. Ini selaras dengan apa yang disebutkan oleh insan teladan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, bahwa kekayaan pada hakikatnya tidak dinilai dari banyaknya harta yang kita miliki, namun kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa dengan menerima apa yang ada. Sebagaimana Rasulullah bersabda, laisal ghina'an kasratil arab walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu disebabkan banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Abu Hurairah. Mari kita koreksi, saudara-saudaraku. Bagi kita yang hartanya banyak, tanahnya luas, mari kita renungkan bersama bahwasanya tujuan akhir kita tiada lain adalah kebahagiaan di akhirat yang kekal adanya, bukan kebahagiaan di dunia. Oleh karena itu, mari kita koreksi dan evaluasi bersama. Manakala kita banyak harta, segera belanjakanlah di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Mari momentum perayaan kemerdekaan ini kita jadikan sebagai momen untuk memerdekakan jiwa kita sendiri, yaitu dengan cara menerima semua yang telah Allah takdirkan kepada kita semua. Jadikanlah sifat qanaah sebagai pelindung bagi diri kita untuk tidak rakus dan tidak tamak pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Demikianlah khutbah Jumat perihal makna mendalam dari kemerdekaan manusia. Semoga bisa memberi manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Semoga kita digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Jadilah umat yang merdeka akidahnya, merdeka hartanya, merdeka rumah tangganya, dan hidup penuh qanaah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu wa lakum fil hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas sholati was shadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'am wa taqabbala minni wa minkum jami'al a'malina innahu wal hakim alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Akramil awwalina wal akhirin. Al-mab'usi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man kana lahum minat tabi'in. Salatan da'imatan bidawamis samawati wal ardh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa zarul fawhisha ma zahara minha wa ma batan. Wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ah wal jama'ah was shaumin wa wajibil ma'murat wal wajibat wa alamu anna Allah amarakum bi amri bida'a bi nafsi wa sanabi malaikatin musabbihati bi qudsi inna Allah malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma dfa'anna wal bala'a wal wala'a wal waba'a wal basya'a wal munkara wal baghya was suyufal muhtalifata was syada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina haza hassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.